Bab 2091. Mengekspos lokasi. Di dalam penjara ini, dia bisa menggunakan sedikit trik, bahkan bisa memaksa Tuan Iblis mundur. Tapi dalam bagian kerohanian, dia sangat lemah. Ini juga alasan meskipun dia sering bertemu dengan Jesse Tang, dia tetap tidak bisa mengajarkan banyak teknik kepada Jesse. Sudah menyusahkan senior, saya datang lagi besok. Erik berdiri dan mengangkat tangannya dan melakukan penghormatan kepada Febrina Tang. Mereka sudah sepakat, tidak peduli apakah Erik bisa menemukan cara memecahkan kurungan ini, Febrina tetap akan memberitahunya semua tentang api sejati Dharmakaya. Febrina mengangguk, kemudian membangunkan Jesse Tang. Jesse tanpa sadar tertidur, setelah bangun dia juga masih bingung, dia hanya merasa dia terlalu lelah, tidak memikirkan apa alasannya. Setelah pamit dengan Febrina, mereka berdua pun keluar dari goa. Melihat punggung Erikin, di mata Febrina muncul cahaya aneh. Ketika keluar dari goa, langit masih gelap, bahkan sedikit cahaya pun tidak ada. Setelah memiliki pengalaman memecahkan formasi sebelumnya, Erik pun langsung berjalan di depan membuka jalan. Jesse juga tidak mengatakan apa-apa. Mereka berdua berjalan keluar dari area goa, ketika formasi sudah berada di belakang mereka. Adik seperguruan, apakah aku tadi dipukul pingsan oleh bibiku? Saat ini, pikiran Jesse sudah jauh lebih jernih, dia pun berkata. Erik membeku, tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan ini. Tidak apa-apa, ini bukan pertama kalinya. Ada sekali aku menangis tidak mau pergi, aku pun langsung dipukul sampai pingsan kemudian dilempar keluar. Kata-kata Jesse seketika membuat Erik tidak tahu harus tertawa atau menangis. Dia membawa Jesse berjalan ke arah istana. Adik seperguruan, apakah besok kamu akan pergi mencari bibimu lagi? Boleh bawa aku tidak? Jesse berkata dengan nada memohon, aku tahu kalian saling mentransfer energi harus dirahasiakan. Aku boleh tetap pingsan, aku hanya berharap bisa bertemu dengan bibiku. Boleh, besok aku datang menjemputmu. Erik berpikir sejenak, kemudian mengangguk. Sekarang Jesse kalau mau keluar, harus ada yang menjemputnya di luar formasi. Selain dirinya, takutnya tidak ada orang yang berani membantu gadis yang kesepian ini. Tapi, ketika mereka berdua terbang sampai ke area tidak jauh dari istana dan Erik berencana mengaktifkan formasi untuk mengantar Jesse pulang, tiba-tiba sebuah energi iblis meledak keluar dari tubuh Erikin. Energi ini menyatu dengan Reiki Erik, kemunculannya cepat dan kuat. Setelah keluar dari lengan Erik, Reiki ini langsung melesat ke langit, kecepatannya tinggi sampai Erik tidak sempat bereaksi. Ketika Erik merasa energinya melesat ke atas dan langsung ingin menepuknya sampai hancur, energi ini sudah terbang sampai ke langit dan mengganggu formasi puncak ketiga. Mampuslah kali ini. Melihat langit yang awalnya gelap seketika bersinar terang dan menimbulkan suara keras seperti sirene, ekspresi Erik seketika berubah. Dia tidak menyangka ketika energi iblis milik Tuan Iblis itu keluar dari lengannya, masih punya sedikit energi iblis ini. Sedangkan ketika energi iblis ini meledak di saat ini, kebetulan mengekspos lokasinya. Melihat langit bergemuruh dan cahaya Reiki tiba-tiba muncul, sejumlah besar kultivator yang berada di area ini seketika merasakan perbedaannya. Ada orang yang menyentuh formasi puncak ketiga. Siapa? Di dalam area goa, orang tua berjubah hitam yang sedang duduk berlatih di atas batu seketika membuka matanya. Di dalam istana yang lebih dekat, Cekoli dan tetua Zhang juga terbang karena terkejut. Mereka bisa merasakan formasi puncak ketiga sedang berubah. Di bagian atas formasi, energi-energi melesat turun ke arah mereka berdua seperti hujan deras. Ekspresi Jesse juga berubah. Adik seperguruan, kamu cepat pergi, masalah di sini serahkan padaku. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi dengan tubuh Erik,
Tapi sekarang formasi puncak ketiga saja terpengaruh, jelas akan ada sejumlah besar kultivator yang akan segera menuju kemari. Nanti, kalau mereka melihat Eric Kin yang tidak seharusnya muncul di sini, masalahnya jadi besar. Aku pada dasarnya adalah orang di puncak ketiga, terlebih lagi kali ini bukan pertama kalinya aku diam-diam keluar. Tidak apa-apa kalau mereka menangkapku, kamu kenapa masih diam berdiri? Melihat Eric tidak bergerak, Jesse pun berkata panik. Dengan kemampuan para tetua puncak ketiga, takutnya tidak lama lagi, mereka akan segera tiba. Habislah semuanya kalau sampai mereka melihat Eric. Baik. Eric mengangguk, dia seperti bermaksud pergi. Tapi dia malah mengibaskan tangannya dan memukul Jesse sampai pingsan. Masalah ini tidak sesimpel yang kamu pikirkan, aku tidak boleh mencelakaimu. Eric menggeleng kepalanya, kemudian mengantar Jesse yang pingsan ke istana. Energi iblis adalah masalah yang muncul karena dia tidak perlu menyusahkan Jesse. Terlebih lagi kalau Jesse hanya keluar dari formasi istana, maka masalahnya tidak besar. Tapi kalau mengaktifkan formasi puncak ketiga, akan berarti Jesse berencana melarikan diri dari partai Jihuo. Kedua hal ini sangat berbeda. Satu hanyalah suka bermain, satu lagi berarti Jesse mempunyai maksud lain terhadap partai Jihuo. Terutama Jesse Tang sendiri sangat berbakat dalam formasi dan memiliki pemahaman yang bagus. Dengan begitu, takutnya lama-lama Jesse akan kehilangan lingkungan bebas di istana seperti sekarang. Mungkin partai bahkan tidak akan mengizinkan dia menyentuh buku dan rekor tentang formasi. Bersambung.